Halo, selamat sore, Beb. Hmm, Mbak Beb hadir lagi. Dan kali ini kita akan khusus menggibahin, waduh ya, menggibahkan mengenai anggrek ya. Gibah anggrek sore nih, ya. Kita akan bahas mengenai oncidium, perawatan oncidium. Wis ya. Ini kebetulan Mbak Beb ada beberapa jenis oncidium. Ini yang ada import, ada yang lokal. Itu ya. Dan ini masing-masing jenis ini beda, Beb. Dia beda gibake aku. Busari ono, ayo. Gibake oke. Sik Bu sampean tak gibah sampean viral loh sik Bu. Ayo sing nakal-nakal ngono, kok baru tak gibahi sampean. Oh no, ayo. Kok ya nemu ae kene iki. Iya lho. Kok nemu nang kene juga lah iya sampean iku. Sampean viral sik engko tak gibano Bu sampean Bu. Oh kan? Tak gibano sampean kok. Wis. Kayak sing ndek live iku lho kanca-kanca padha gibahi sing viral-viral kae ya. Sing viral-viral itu terus kemudian ada beberapa pelanggan iku takon Bu ndek aku. Mbak Beb sampean gak melok ta? Apa jenenge apa mengkomentari register ngono. Terus tak jawab gini, "Aduh Bu, aku iki gak FOMO Bu, wis jarno." Ndak apa nih? Gak penting gitu loh. Karena kan wis apa jenenge data jejak digital itu sudah sing dicekeli gawe ge ora GA iki. Iki enek sing request siapa sih perawatan oncidium terutama si import karena yang import itu biasanya dia agak lebih rewel. Maksudnya rewelnya itu dia tuh bukan malas berbunga sih, tetapi dia lebih lama dibandingkan kalau yang waduh yang dicekeli kira tak GR ya ampun, splitannya ae lho. Iki wangi ternyata nih yo, sono ae sama nih yo. Oke, Kak ya. Beb oncidium. Saya akan membahas singkat mengenai oncidium ya. Bagus banget oncinya. Iya, Bu. Ya, saya akan bahas mengenai oncidium. Kalau teman-teman lihat Instagram, jadi Instagram di tok-tokin nanti setelah ini tak posting mengenai konten mengenai oncidium ya. Oncidiumnya ada dua macam. Ya, ini menurut yang Mbak Beb tahu. Ada yang import ya, ada yang lokal gitu ya. Oncidium ini sebenarnya tanaman asli dari Meksiko, tapi entah kenapa akhirnya dia tuh bisa ke Indonesia ya, ke Indonesia. Kayaknya podo digawa bapak-bapak company tapi ya gak paham aku Yohan. Karena kok akhirnya dia bisa di Indonesia lah. Oncidium ini ya, model plantnya seperti ini. Ya, mau lokal mau import jenisnya itu plannya modelnya begini. Dia ini monopodial apa ya kayak sebenarnya dia ini monopodial tapi dia tuh sih tersambung-sambung gitu ya. Kalau monopodial kayak Vanda itu kan dia nggak punya anan kayak gini, tapi kalau si dendro itu kan dia dipodial karena dia langsung bercabang gitu ya, dipodial ya. Nah pokoknya bentuknya kayak gini lah, entah saya bingung ini menyebutnya gimana. Modelnya plannya seperti ini. Oncidium itu termasuk jenis anggrek epifit ya. Termasuk jenis anggrek epifit yang akarnya juga sama, dia itu sebagai fungsinya itu sebagai akar nafas dan juga akar udara. Nah, kalau model akarnya begini jabrek-jabrek seperti ini, ojo dipotong ya Beb, jangan, ojo dek ya, jangan ya Bun ya, jangan. Kenapa? Karena akar ini itu dia tuh punya fungsi tadi, akar nafas dan juga akar udara. Jadi dia ini akan mencari, cenderungnya dia akan mencari kelembapan. Ke arah mana dia yang lembab, dia akan jabriknya ke sana gitu ya. Nah, oncidium pakai media apa? Ya. Jadi oncidium ini ada yang lokal dan ada yang interlokal. Walaupun dulu aslinya juga nggak dari lokal juga gitu ya. Ya. Interlokal itu maksudnya yang import. Ini kalau yang dari jenis lokal itu saya lagi ada yang berbunga, makanya tak live no nih. Ada saya lagi yang berbunga yang ini jenis golden shower ya. Jadi oncidium golden shower ya dengan oncidium americana. Secara bunga loh, pantasan gak di sebelah Mbak Beb. Iya Om. Aku ini wis di apa nih? Saya ini sudah lama aku ini dikabari oleh Tok Tok.
Mbak Beb, kamu tuh gak pernah live dek gonku mana ta? Gak pernah live di sini lagi ta? Dek tok-tok lagi ta? Wis lama lo ya gitu Om. Akhirnya aku live di sini lah. Ya, walaupun kadang aku bingung live apa ya? Live jualan kadang karena banyakan yang di sebelah gitu. Terus ya, oke lanjut. Jadi oncidium ini kebetulan ada yang berbunga, makanya Capcus harus segera di live kan ya. Karena ada wakak dicolek, oh iya dicolek Om, ya apa sih? Ya dicolek tok gitu kan. Wes. Soalnya nanti apa nih kalau si apa kalau di sebelah waduh sebenarnya enak sih banyak juga gitu kan, tapi ya itu tadi ini lama lama nggak kepake. YouTube aja gitu dicolak bolak-balik sih nanti ya, Facebook juga gitu. Aku tadi mau ngomong apa sampai lupa rek. Ya oke, ini Oncidium ini yang golden shower yang lokal punya. Aslinya Oncidium itu dari dataran Meksiko. Entah bagaimana seperti apa, hanya dia bisa ngeng ke Indonesia. Kayaknya dibawa oleh bapak-bapak company ya, company Belanda. Nah, ini Americana. Nanti saya kasih tahu pembedaan. Onci saya impor hidup segar, mati tak mau. Nah, iya Bu, benar. Nah, ini yang lokal, ini saya kebetulan punya dua yang dia itu bunga lagi. Bunga lagi ya, yang satu ini apa sih namanya deh? Si. Aku soalnya gak apa kalau yang ini. Ini Fantastic Bob Harley. Ini Fantastic Bob Harley. Nih ya, yang ini. Fantastic Bob Harley. Bentuk plannya juga sama ya, tapi memang dia daunnya lebih rimbun. Ini import dari Taiwan. Karena import anggrek yang import dari Taiwan sama Thailand tuh beda, Beb. Dari jenis bunga itu beda, ketebalan bunga itu beda, kualitas bunga itu beda, kualitas plant itu juga beda. Dan ketika dia di Indonesia, adaptasinya juga dia beda. Kalau import dari Taiwan, karena dia di sana negara 4 musim, tentunya dia membutuhkan waktu yang lebih lama dengan agroklimat Indonesia. Tapi bukan berarti dia tidak bisa berbunga. Ya oke. Terus yang ini baby sherry. Baby sherry bagi pecinta oncidium yang wangi, beli yo. Iya Bu, nyimak kayak sini Bu, wes siapkan camilan Bu. Karena kalau oncidium ini jarang banget dibahas ya. Karena ya umum banget kan, anggrek bulan lah apa gitu kan. Dendro gitu ya. Tapi sebenarnya oncidium ini juga layak untuk dikulik. Ya. Nah, kalau ini baby sherry. Kalau teman-teman kalau konco besti itu suka apa nih yang wangi-wangi, belilah baby sherry. Ya. Baby sherry ini wanginya wangi vanilla banget dan awet. Bunganya itu bisa bertahan ya, nanti saya jelaskan ya. Pokoknya ini kebetulan saya ada dua contoh ya, dua dari yang lokal, dua dari yang import gitu ya. Nanti tak jelaskan satu-satu. Jadi kalau secara umum itu penampakannya oncidium itu seperti ini. Nah, di sini itu Beb, dia ini adalah batangnya, bulbnya yang dia itu menyimpan cadangan makanan gitu ya, menyimpan cadangan makanan. Makanya kalau ini sudah keriput atau berwarna coklat itu bahaya, karena biasanya kalau dari sudah keriput berarti cadangan makanannya itu dipakai untuk mensupport perkembangan tanamannya ya. Jadi iya Bu, barusan yoan tenang, santuy penampakan seperti ini, dan dia punya akar nafas, akar udara ya. Ya tadi fungsinya menyerap kelembapan, kemudian juga menyerap kalau dia menyerap kelembapan, sirkulasi udara itu dia pakai akar ini. Makanya akar ini jangan dipotong gitu ya. Kalau dipotong itu eman Beb sayang, karena dia lagi-lagi kalau anggrek epifit dia itu fokusnya untuk melakukan banyak hal itu dilakukan oleh si akar gitu ya, akar dan daun kayak gitu. Ini dia tempat cadangan makanan, sehingga dia kalau seandainya teman-teman mau split ya, ini itu bisa banget. Teknik perkembangan kalau oncidium ini dia kalau kuljarnya saya belum tahu, tapi ada sih yang dia kuljar ada gitu ya. Tapi kebanyakan dia perbanyakannya dengan cara di-split, dipotong dari indukannya seperti ini ya. Di-split dipotong dari indukannya langsung, tapi potongnya itu minimal 3 batang 3 blub ya. Jadi contoh ini satu, terus kemudian ini 2 sebelah sini ya, sebelah sini 2, terus kemudian ini 3, minimal 3.
Kenapa? Kalau 3 dan itu di batang yang tua ya. Ini ya 3. Contoh 3 ini sudah bisa di split. Splitnya itu langsung di bagian ini ya Beb. Jadi harus hati-hati di bagian batangnya ini. Jadi jangan antara yang sebelah sini, kelihatan enggak ya? Nih ya, jangan antara blub ini, tapi ini loh batang yang antara gini yang agak panjang nih ya. Nih ya, sebelah sini. Jadi itu bisa dipotong minimal 3 batang ya. Kemudian bisa dikasih media moss gitu ya. Kalau saya sih untuk kelembapan, karena onci ini kan senang lembab tapi nggak benyek, apa sih, lembab tapi nggak terlalu basah gitu ya, tapi dia juga nggak terlalu kering. Karena kalau pakai areng itu ternyata dia butuh, jadi bisa dikombinasikan antara pakis caca, areng, sekam. Ini bahkan beberapa, kalau yang ini golden shower ini tak coba pakai moss aja ya, pakai moss dengan kondisi pot ya. Perhatikan pot lagi-lagi. Kalau untuk anggrek epiphyt itu perhatikan potnya, dia maunya itu ada banyak sirkulasi udara. Ini oncidium Beb, no kok punya aku sering mati. Waduh, ibu yang mana? Maksudnya nanti Bu kalau sering matinya nanti kita kulik ya. Sebenarnya kalau dia sering mati sih sebenarnya oncidium ini termasuk yang nggak terlalu rewel asli nih lo ya. Asal dia penempatannya tadi ya. Perhatikan penggunaan pot dia tuh suka banget yang ada lubangnya. Biasanya pakai, kalau import ini dia pakai pot Cattleya seperti ini, dan kemudian kalau dia tanah liat yang banyak lubangnya, karena dia suka sirkulasi udaranya tuh los banget ya, los banget. Dia nggak suka terlalu banyak air, sama dengan dendro, sama dengan anggrek, dia nggak suka terlalu banyak air gitu sih. Dan ini saya nyoba kalau yang Americana ini pakai campuran arang ya, arang sekam itu. Kalau kok sekam sih, arang pakai caca. Kalau yang ini itu cuma saya kasih moss. Jadi ini moss putih atau moss hitam sedikit aja di bagian yang tadi dipotong. Kalau sudah split ya udah, nanti dia akan tumbuh sendiri. Nah gitu sih. Ada sebagian yang dia di sini, oh ya. Jadi dia lembab tapi dia nggak terlalu nggak terlalu banyak banget gitu. Medianya tadi Bu bisa pakai moss ya, moss. Tapi kalau untuk moss itu penyiraman jangan terlalu sering ya. Cuma memang jeleknya pakai moss itu memang nggak bisa terlalu sering, paling 2 hari sekali atau sehari sekali. Dan itu nggak yang terlalu basah banget. Beda kalau kita pakai arang, pakai pakis caca itu beda banget ya. Tuh, jadi hanya ini ya. Ini ada campuran arang sama moss. Jadi istilahnya dia tetap dapat lembabnya, tapi dia juga gak terlalu gak terlalu yang basah banget. Ini juga bisa ditempel di papan pakis, bisa banget. Di serabut kelapa kayak gitu dia juga bisa. Jadi istilahnya kalau mau dibuat kayak vertical garden, kemudian isinya semua pakai oncidium, is oke, bagus banget juga gitu sih. Karena intinya kalau oncidium itu dia itu pokoknya intinya nggak pengen terlalu yang buecek banget itu, enggak. Itu oncidium dan gampang, serius gampang banget. Dia tuh gampang bertunas. Jadi tunasnya, anakannya itu akan keluar dari bagian kutu dari buku-bukunya ini gini, dia akan keluar. Nah untuk bunganya dari mana Mbak Beb? Kalau bunga itu biasanya bukan, jadi kalau tunas, bedanya tunas dengan bunga itu keluarnya adalah, kalau tunas dia akan dari yang bagian bawah gini ya. Nah ini nanti dia akan keluar lagi ya, ini dia akan keluar jadi panjang. Nah kalau bunga itu biasanya di salah satu bagian ketiak daun. Jadi ketiak daun bisa dibedain ya. Nah, dia kalau bunganya dia dari ketiak daunnya. Tetapi kalau blub baru, anakan baru itu dia dari bagian bawah, ketiak dari tunasnya. Ketiak dari tanamannya gini. Nah, ini calonnya. Kok sehat-sehat punya kakak subur? Iya Bu, ini dipanasin. Oh iya. Dan kalau untuk golden shower itu dia bisa banget full sunfluorin ya, bisa banget. Dan di Mbak Beb ini dipakai full sunfluorin semua ya. Ini full sunfluorin karena dia kalau di rumah ya tetap dia kena sinar matahari itu antara jam 10 Beb, jam 9 jam 10. Jadi ini bilang rumah Mbak Beb itu kan kecil ya, kecil mungil, maksudnya
halaman saya itu kecil, jadi beberapa anggrek itu dibuat vertical garden gitu. Walaupun di sana itu yang vertical garden di sana itu oncidium ya, oncidium, dendro ada di sana juga. Itu yang pakai kapak tempel pakis. Nanti tak spill sana. Jadi kalau oncidium ini kalau mau kena panas dia tuh bisa. Tapi dia teduh itu juga, panas tapi fluorescent tapi agak teduh. Itu dia juga oke. Terutama biasanya tuh yang import. Jadi kalau import itu ini aksesnya dia di atas. Kalau cara atas dia bisa, tapi kan kebutuhan dendro untuk sinar matahari kan dia lebih banyak dibandingkan onci. Kalau onci ini dia paling nggak kebutuhan sinar mataharinya itu antara 50 sampai 60%. Jadi kalau di bawah teduh dia masih bisa. Gitu. Nah, kalau Mbak Beb ini tak pokoknya tak cantol kayak apa ya. Jadi dengan pot berlubang begitu, thank you Nguyen, Mr. Nguyen from Thailand ya. He sell Oncidium Thailand, brand from Thailand. Ya Bu, ini full sun full rain. Jadi dia di bawahnya ya under dendronya karena kebutuhan dendrobium itu kan dia lebih suka panas banget gitu ya, bahkan bisa sampai kebutuhannya dia bisa antara 5 sampai 8 jam untuk dendro. Makanya untuk oncidium itu lebih di bawahnya lagi. Tapi kalau dia mau dibuat lebih banyak itu nggak apa-apa, nggak masalah. Memang awalnya dia gosong-gosong, serius semuanya itu awalnya gosong-gosong, tapi kemudian karena akarnya ini akan bertumbuh seiring dengan waktu ketika kelembapannya cukup. Semakin dia lembab, semakin dia butuhnya adalah sirkulasi udaranya itu losdol kayak gitu sih ya. Jadi nanti dia akan keluar akarnya kayak gini. Kemudian itu dari Vietnam bukan Thailand. Oh, dari Vietnam tak? Oh alah. Oh, tak pikir dari Thailand. Soal itu apa nih? Mirip-mirip ya. Kok lihat huruf-hurufnya dia mirip-mirip ya. Oh sorry Mr. Nguyen. You are from Vietnam ya, not from Thailand. I'm so sorry. I think you are from Thailand. I'm so sorry. Ya, nih kayak gini. Jadi ini bisa dibuat full sun full rain banget bisa. Jadi kalau lahannya teman-teman terbatas kayak Mbak Beb, bisa banget dibuat vertical garden seperti ini ya. Dan onci ini di bagian bawah. Jadi onci ini sebenarnya kalau di vertical garden nih Mbak Beb yang cuprit ini itu cuma untuk pengisi gitu. Untuk pengisi aja sih. Jadi antara longgar-longgar tapi tetap antara masing-masing anggrek itu tetap dia ada space-nya. Kayak gitu ya. Ada space maksudnya kalau di bagian atas ini dendro, jadi ininya yang tengah ini saya usahakan dia kosong, kemudian dia baru di bawahnya ini oncidium. Itu oncidium grama. Nah, lagi-lagi melihat kebutuhan akan sinar mataharinya seperti apa bagaimana. Jadi itu akan ngefek ke posisi. Nah, itulah yang namanya agroklimat. Jadi teman-teman, kalau Mbak Beb ini ya kebanyakan anggreknya kalau yang di sini ini enggak. Ini full sun full rain. Ya, full sun full rain, dimana memang kalau full sun full rain langsung beratapkan langit dan langsung kena tanah, dan ini di paving ya gitu. Itu akan ngefek banget. Jadi di setiap rumah itu pasti memiliki spot-spot di mana kebutuhan sinar mataharinya itu bisa pas, cocok, sirkulasi udara, kelembapan udaranya juga pas, cocok untuk masing-masing anggreknya konco besti kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau mencari agroklimat yang pas itu adalah sebuah kayak kita mainan gitu loh. Sing mana ya nih cocok? Oh ternyata di bagian kalau dendro, jujur ya, kalau dendro di bagian sebelah sini ini dia berbunganya lebih lama. Kenapa? Ya, karena memang sinar matahari kebutuhan intensitas sinar mataharinya tidak sebanyak kalau di sana. Memang efeknya adalah gosong. Ini pertama kali juga gosong toh, karena full sun full rain. Tapi setelah itu dia jadi lebih subur, kemudian dia rajin berbunga, plus dia juga rawan terkena penyakit. Gitu kalau agroklimat cocok. Jadi kalau Mbak Beb kalau tanya pupuk apa, jujur di sebelah sini ya, ini minim pupuk. Jadi kalau agroklimatnya cocok, anggrek apapun tanpa pupuk sebenarnya dia itu bisa berbunga, ya tanpa pupuk. Kenapa? Karena lagi-lagi sinar mataharinya dia cukup,
Ketika sinar mataharinya ini cukup, jadi ada namanya intensitas sinar matahari. Intensitas sinar matahari itu ada sinar mataharinya dan ada cahaya mataharinya. Yang dibutuhkan itu sinarnya, gitu. Jadi kalau sinar itu teman-teman bisa, ketika sinar matahari itu muncul ya, intensitas sinar matahari, intensitas cahaya matahari itu muncul, itu ada cahayanya yang memampukan kita melihat dengan terang. Terangnya itu cahayanya. Dan yang panas, yang membuat panas, yang terasa panas itu adalah sinarnya. Gitu ya. Jadi yang dibutuhkan terutama adalah sebenarnya adalah sinarnya itu tadi. Gitu kan. Tapi kan kalau nggak ada cahayanya kita nggak bisa lihat gitu kan. Makanya kenapa salah satu faktor utama untuk semua tanaman berbunga, berbuah, dia butuh sinar matahari losdol banyak. Gitu ya. Oke, ada yang belum tak baca nggak? Oke, langsung ya gitu. Ini ya, ini jenis golden shower. Jadi ini yang lokal punya, Oncidium golden shower. Dia bunganya warnanya kuning. Ada yang modelnya kuning keputihan, rodok putih gini ya. Nih. Nah, dia akan muncul bunganya di bagian ini. Ini yang seringkali dibingungkan oleh teman-teman, oleh konco besti, membedakan antara golden shower. Ala laptop wong siji lho, iya kandhani. Iki mau wis gerimis manjalita, makane iki live ora live ndak gitu ya. Ya pokoknya tak live kok daripada diseneni wong sak apa jenenge sak grup. Wah amsyong kok. Terus kemudian Oncidium golden shower itu daunnya dia lebih kecil, lebih pendek ya. Ini yang jenis lokal saya bahas ya. Ini yang golden shower. Bunganya memang hampir mirip dengan Americana. Ya. Sama-sama kecil, tapi sebenarnya kalau teman-teman lebih teliti, itu bunganya golden shower, itu dia lebih kemeruyuk, kecil-kecil dan lebih besar dibandingkan dengan Americana. Kalau yang Americana itu dia bunganya lebih kecil. Ya, ini ya, lebih kelihatan ya. Ini satunya segini, ya mungkin namanya waduh, podoe Mbak Beb, beda loh ya ini ya. Yang sebelah kiri, ya dari bentuknya ya, kalau ya golden shower nih, dia ada putih-putihnya dan dia bunganya lebih panjang. Kalau Americana dia lebih kecil ya, lebih kecil gini. Oh ya, nih Americana dia lebih kecil. Tak banding ke loh, ini soalnya paling jarak loh ya. Kalau ini tak lihat yang golden shower ini, ngerti kayak krepek Beb, kayak krepek jagung. Kayak krepek jagung, serius kayak krepek jagung sing di iku lho Beb, yang dipipikan tuh loh. Waduh ya iki ya, mirip banget sama golden shower nih. Nah kalau Americana dia lebih kecil gitu ya. Oh marning, iya Bu Bian bener marning, tapi yang di ini loh Bu, dipipikan tuh loh Bu ya. Nah secara daun memang sekilas mirip, tapi beda Beb. Kalau Americana dia bulbnya lebih gede, daunnya lebih panjang ya. Marning gepuk, marning gepuk, aduh serius dah. Aku ketwingi yang golek iku kok angel toh ya. Marning gepuk. Mbak Micu, niken ayumu apik kon yo. Dedek iku anune apa jenenge tanduke. Wingi arep tak sepilok lali yo. Terus ya, oke balik. Jadi kalau Americana dia punya batang. Dia punya batang dan daun ini lebih panjang dan lebih besar dibandingkan dengan golden shower. Ya. Dia lebih panjang, lebih besar dibandingkan dengan golden shower. Ukuran bulbnya, makanya jangan gampang tertipu. Americana memang dari harga itu lebih mahal, Beb. Lebih mahal karena memang lebih susah berbunga dibandingkan dengan si yang golden shower. Tak banding ke. Ya. Saya bandingkan nih ya. Jadi Americana itu secara plant, secara bulb, secara daun dia lebih besar, 2 kali lebih besar ukurannya daripada golden shower yang biasa, gitu ya. Ini dia panjang daunnya bisa sampai 1 meter, 90 ya, antara 80 sampai 75 80 sampai 100 meter. Daunnya, panjangnya semakin besar, semakin rimbun, semakin panjang daunnya. Kalau golden shower ini paling maksimal 60 cm. Ya daunnya ini gitu. Dan bulbnya juga lebih gede ya. Ini kecil-kecil gini, ini lebih gede, kelihatan banget ya. Medianya juga sama, bisa full sun fluorescent juga aman banget gitu. Nah kalau golden shower yang
golden shower itu dia lebih rimbun, kalau americana ini rimbunnya ini lebih lama. Biasanya dia kalau sudah muncul daunnya kayak gini ya, gak apa, dia tuh lebih banyak menyimpan cadangan makannya dalam bentuk bulb tanpa daun. Nah kalau kayak gini beb ya, kecuali dia rimbun banget itu bisa di split, tapi hati-hati karena biasanya dia kalau nggak cocok dia bakal busuk gitu. Nanti dia akan bertunasnya itu dia di bagian sama, kalau golden di bagian atasnya gitu, antara masing-masing tunas dia langsung juga bagian bawah gitu ya. Tuh itu untuk americana. Dari bunga itu dia lebih kecil kalau americana dibandingkan golden shower, tapi keistimewaannya americana dia kalau punya tangkai itu dia bisa sampai ya tadi sampai 1,5-2 meter. Bahkan kalau teman-teman ikut batu shining orchid 2 tahun lalu ya, saya lupa, itu Taman Arjuno Kebun Singosari itu dia menang untuk kategori americana. Itu gede beb, aduh itu nggak tahu berapa tahun deh ya, paling ya di atas 5 tahun ya. Itu plannya bisa sampai 10 meter ya, bisa sampai 10 meter sih, blupe lonjong gede dawa. Jadi ini golden kalau golden sing gede panjang ini namanya iki sing golden apa nih, americana ya, americana sing lebih panjang lebih besar ya, americana. Dan dia ini gampang banget untuk berkerut dibandingkan kalau golden shower. Ini loh, kalau golden shower dia lebih kecil beb. Golden shower nah nah tak karo lesen wes ya. Oh ya, nih beda nih kalau susah membedakan nih, kelihatan banget ya dari ukuran ya. Dari ukuran ini kelihatan banget kok ya. Dia kan cenderung yang golden shower dia lebih kecil, kalau yang americana dia lebih besar. Blupe kelihatan, blubnya aja kelihatan dia. Makanya jangan kaget kalau seandainya teman-teman beli yang americana itu pasti dia lebih mahal daripada golden shower, karena memang secara pertumbuhan yang americana ini lebih lama berbunga, terus kemudian plannya lebih besar, lebih lama untuk adaptasi. Tapi gitu dia keistimewaannya, bunganya itu bisa sampai bermeter-meter panjang kayak gitu. Jadi harus disangga. Ya pokoknya kalau 2-3 tahun lalu deh batu shining orchid beb 10 meter serius itu deh, sampai pot gede ya, pot sing gede banget itu disusun wakeh. Iya, panjangnya bunga nih. Panjang. Iya. Ayo bojoku melok ae beb. 2-3 tahun lalu sebelum covid gak salah. Mas Asari loh, gak melok sih soalnya. Gitu. Jadi saya panjang, serius itu saking karena gedenya. Ya, itu yang lokal punya. Nah, sekarang kita bahas yang import. Kalau yang lokal ini dia senang panas, jadi mau di furan is okay. Ya, oke banget. Punya saya nggak tempel di pohon-pohon, nggak bisa ikut pameran. Oh lah ya bu, harusnya ikut gitu ya. Ini bisa ditaruh di pot, bisa taruh di pakis ya beb. Jadi bisa banget. Oke, yang lokal ya. Yang lokal udah ini ya, dari bunga udah kelihatan ya, golden shower sama yang ini americana. Americana lebih kecil gitu ya. Dan orang itu kenapa cari americana, karena memang dia lebih eksotis. Ya, lebih eksotis, dia lebih panjang serius. Kalau saat ini mbak taruh di pot gede, terus kemudian di modelnya kok dilingkari kan ada kawat-kawat gitu, oh serius sampai 10 meter tinggi pol waktu itu yang batu shining pokoknya dia di atas ya 10 meter lah, karena tinggi banget. Oh gopeanku iki tibane Amerika, gak modot mulana. Iya, dan americana ini pertumbuhannya lambat dibandingkan golden shower gitu, lambat gitu ya. Apalagi ya ini dari istilahnya kalau untuk berbunga golden shower kan mentoknya dia sampai segini ya, ini paling ya 50 sentian lah tangkainya ini ya golden shower. Kalau berbunga serang tak cakep banget, kayak orang pada mereka. Oh bener banget, good evening Mr. Giar. Oke.
Bener. Makanya kenapa kalau yang di Singapura, yang di apa, Orchard Road itu, yang di bandara itu ya, di Changi itu, dia itu kan mengumpulkan semua jenis golden shower dijadiin satu, wes. Dan kalau di masalahnya kalau yang golden shower lokal, ya, oncidium lokal itu berbunganya paling beb ya, dia setahun tuh bisa 2-3 kali. Ya itu sih, jadi cuma segini tok, jadi kurang lebih 50 cm. Tapi kalau Americana, wah, panjang. Kalau di apa Canggih itu biasanya dia dipakai untuk hiasan. Oh, yang sering ke Singapura pasti ini paham banget lah. Tuh. Oke, ini yang apa nih namanya? Yang lokal. Sekarang kita yang interlokal. Karena saya punya dua apa nih? Dua aja deh. Bojoku iki ganggu ae kon. Aduh, wis ah. Ini kita live di omah tak meneh karo dhek ngono dah. Ya, oke, lanjut ya. Ini saya punya dua ya. Secara penampakan, wow. Nih. Taiwan punya lo ya. Kok tumben bisik-bisik gak bianter. Hus ya. Ini Taiwan punya ternyata, bukan Thailand ya. Taiwan punya. Aduh. Sebeb. Sebentar, ada gangguan sebentar ya. Marah kon wes. Rundingan acara kok bengi iki. Pak Gatot Indonesia menang. Iya, Indonesia menang suwon nang dhek tak kandhane kon. Mari tanding dhek langsung ngene. Ya. Selesai tanding Indonesia dhek langsung ngene kan. Ayo nongkrong. Saiki jam 9:30 ndek endi ndek Taman Dayu sok nongkrong. Setelah ini outletnya kasih tutup kecuali Indomaret depannya exit tol iku bilang gitu kan. Wis saking senenge ngono kan. Coba sih kok Jepang wingi langsung lemes beb 3 dino tak kandhani. Aras-arasen mangan. Ya Indonesia kalah karo Jepang ya. Langsung masih males makan ora do ya apa Indonesia gitu kan. Waduh. Hah? Komentarnya masih gini kalau Indonesia kayak kemarin gagal dijarane masih gini. Aduh Arab seneng kok angel ram ngono lho ndang golno gitu kan. Loh, ojo engko onci apa ini? Ini saya enggak jualan ya, jadi lagi edukasi masalah oncidium. Kalau ini New Cherry Baby. Ya, New Cherry Baby ini kalau teman-teman suka onci yang import, saya rekomen ini. Di antara semua jenis oncidium yang import, itu yang seri baby ini gampang banget adaptasi ya. Walaupun dia dari Taiwan, bunganya wangi, ukurannya lebih besar loh ya. Kalau oncidium ini bunganya sebesar si golden shower ya. Tapi golden shower kita poklek ya rek. Ya. Nah, tak potongnya lo ya. Segini lo ya. Ya. Ya, mirip ya, sama tapi beda warna. Punya aku 2 kali berbunga sari baby ini. Oh iya, Bu. Saya ini seneng kalau suka wangi, suka yang onci import. Saya rekomen untuk si seri baby nih. Selain DE wangi, bungane iku ya awet pol ya. Ini versi kalau golden shower ini versi kuning, ini versi warna merah. Rajin bunga. Dia ini fulsan fluoren itu DE enggak rewel gitu ya. Fulsan fluoren tapi tetap dia di bawah naungan sedikit aja DE oke, gak masalah. Rajin pol berbunga.
Terus kemudian dia ini gampang manaan juga. Jadi istilah gampang untuk beranak memperbanyak diri. Gitu ya. Secara penampakan dia hampir sama ya, tetapi memang dia lebih besar, blubnya lebih gendut. Seri baby berapa? Bunda Koir apa gitu? Mbak Beb, ini saya enggak jualan ya. Ini lagi edukasi perawatan oncidium ya. Gitu. Nanti kalau mau cari ini saya ada beberapa seller, coba nanti ke Mas Nawi ya. Mas Nawi itu kayak masih punya stok deh. Nawi Orchid, Nawi Handsome itu. Terus Sierra, terus siapa mana ya? Sierra Orchid dia biasanya live di sini atau di live di, kalau Mas Nawi dia di TokTok. Kemudian saya lupa yang Jawa Barat ini siapa. Pokoknya ada beberapa kok, ya. Ini edukasi. Grama ya, bukan ini oncidium. Mak aku ketemu anak lanangmu sing sek tasan dadakno umbas buletan. Sopo iku? Dulu punya mati Kak. Nah, memang kalau kalau mati beli lagi, Bu. Nah, ini makanya saya bagi-bagi tipsnya untuk merawat nih. Supaya paling enggak Mas Mo yang duwe. Oh Mas Mo, nah Mas Mo, oh Adrian, oh iya itu pengikut penyuka hijau, kamu jatah sering nih DM mampir yon. Ya bisa di lapak tani gitu ya. Terus usahakan kalau saya ya, usahakan beli dalam kondisi berbunga. Meskipun memang beda harganya, sebenarnya Beb kalau beda harga itu paling nggak banyak kok. Paling mentok 100.000, paling mentok di angka dewasa. Karena kalau kita pas berbunga itu kita bisa tahu. Karena kalau nggak bisa membedakan ya, ini bisa loh ya kalau ada penjual nakal itu ditipu. Jadi ini ini katanya ini Sherry Baby. Apalagi kalau namanya keplek ya, namanya label, ini kan bisa ditukar-tukar aja kayak gitu. Yo, nih jadi ini Sherry Baby ini wanginya wangi vanila serius. Vanili pol wapi wis lah. Wis pokoknya kalau saya sih favoritku di antara semua onci walaupun bunganya dia kecil tapi yang ini jenis kecil dibandingkan yang ini ya. Itu saya lebih senang yang ini. Walaupun ada yang dia modelnya kayak Sherry Baby tapi fragrance apa gitu tapi tidak sewangi yang ini ya. Bentuknya penampakannya dia lebih bulat ya, dia lebih bulat dan kemudian daunnya tidak terlalu panjang. Ini bisa banget buat full rain tetapi saran saya agak di bawah peneduh. Maksudnya dia bisa kena sinar matahari langsung dia bisa. Tetapi usahakan kalau di bawah sinar matahari dia di bawah naungan dikit gitu ya. Jadi di bawah naungan dikit kasih paranet tapi nggak usah paranet pun nggak masalah. Istilahnya gini, di atasnya ini mau dikasih tanaman lain nggak apa-apa gitu ya. Asal dia tanamannya bagian sebelah sini dia di belah sini. Jadi antara sini sampai sini nggak apa-apa. Jadi dia istilahnya sinar matahari itu nggak langsung ada saatnya langsung kena sama dia, ada saatnya enggak. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena kalau yang kondisi import gini nih ya, impor itu Beb kalau di sana itu kan impornya kebanyakan dari Taiwan. Taiwan ini kan negara 4 musim yang otomatis ketika dia pindah ke Indonesia, dibawa ke Indonesia, adaptasinya dia lebih lama. Karena kan di sana 4 musim, di sini 2 musim. Yang secara di sana musim panas aja itu kan dibandingkan dengan musim panasnya di sini lebih cetaran di sini kayak gitu. Jadi mengakali supaya dia tetap bisa survive plus dia juga rajin berbunga adalah menempatkan bisa full rain, bisa kena sinar matahari langsung tetapi memang tidak cukup banyak. Jadi tetap pakai peneduh tapi peneduhnya nggak pakai paranet gitu nggak masalah Beb. Kalau di teras mau ditaruh kayak gitu tuh bisa tapi agak bawah ya. Jangan terlalu tinggi. Kalau di indoor kan otomatis dia harus tinggi. Kalau ini harus bawah. Ya teman gara-gara natson mak, gara-gara natson aku kayak nguniku mak. Salah. Diracuni natson niku cek ngancani ngedil di sebelah tonton mak nih. Nah ini saya punya satu lagi Fantastic Bob Henley hot gitu hot. Nah ini bunganya modelnya gini karena ada lagi yang warna hijau kan macam-macam ya. Ini karena kebetulan Mbak Beb punyanya 2 item ini sih makanya ini tak spill. Beb untuk yang ini ya lah jenis daunnya ini mirip Americana, dia panjang. Ya, dia mirip banget dengan Americana. Terus kemudian blubnya itu juga mirip dengan Americana, tetapi kalau dia ini lebih panjang. Lebih panjang dibandingkan Americana. Kalau Americana kan lebih rodok buhay, masa rodok gendut toh ya. Kalau si ini tuh dia agak panjang. Gitu.
Dan biasanya kalau dari dari impor sana itu kan dia tetap dikasih elastis kayak gini nih. Kenapa? Supaya ini dia itu pertumbuhannya itu gak merajalela. Kayak gitu ya, tidak merajalela ke kiri ke kanan kayak gitu ya. Sama dengan Cattleya, supaya daunnya tetap rata gitu, tetap naik ke atas, dia diberikan tali elastis. Kalau pengalaman Mbak Beb, kalau seri baby ini ya di rumah Mbak Beb yang dataran sedang, yang panasnya cetar banget, itu dia setahun bisa 2 kali. Tapi kalau yang ini setahun, ini pengalaman kalau ini setahun sekali Beb. Kadang setahun setengah baru 2 kali gitu. Ya, memang harus elah gopeanku malah tak ketok taline sakne sumuk plene sesek. Iya sih, sebenarnya iya ngono son, tergantung son. Jadi ini bisa gini, tujuannya sebenarnya adalah kenapa diberikan tali ini supaya dia itu ke atas gitu loh. Jadi istilahnya dia gak ndablek ke kiri ke kanan gitu kan. Itu tujuannya sebenarnya itu. Jadi kalau mau dilepas ya enggak apa-apa. Kayak gini nih memang bebas sih ya. Karena khawatirnya memang ketika ada tunas baru kayak gini, itu tali elastis bisa menghalangi dia untuk dia bebas gitu sih. Ya sakaremu lah ya ngono. Kalau untuk Cattleya memang dia biasanya kan daunnya gede-gede. Jadi dia harus dibuat sejajar. Itu akan ngefek banget. Tuh ya. Nah, cara splitnya juga sama. Jadi kalau untuk jenis Oncidium ini, pemisahnya dengan memotong bagian indukan. Nah, kalau yang import ini Beb, ya, kalau yang jenis seri baby, dia bukan ke atas kayak si Golden Shower, kayak Americana, kayak si ini, dia enggak ke atas. Dia cenderung ke samping. Jadi nambah tunasnya, ya. Jadi nambah tunasnya itu dia ke samping. Ya, dia ke samping kalau yang baby seri ini. Sedangkan kalau yang yang ini si Bob Henley ini, dia ya ke samping, dia ke atas. Ingat kalau mau split ya, split itu minimal 3 blub yang tertinggal dan 3 blub yang dibawa. Gitu ya. Jadi jangan kurang dari itu, karena itu akan ngefek ke pertama. Nanti adaptasi dia di kehilangan teman-temannya ya. Karena apa? Karena kalau isinya subur kayak gini, ini kan otomatis cadangan makanannya kan dibagi bersama. Tetapi ketika mereka di split otomatis mereka kan akhirnya cadangan makanan itu dipisah sesuai dengan splitannya mereka. Itu sih. Ya, jadi minimal ada 3 yang ditinggal, ada 3 yang dibawa. Jadi itu akan ngefek banget ke proses pertumbuhannya dia nanti. 3 maksudnya 3 yang ditinggal ini dia adaptasi untuk dia survive lagi, membuat tunas baru lagi. Kemudian 3 yang dibawa dia juga survive untuk keluar akar baru, kemudian keluar akar baru, kemudian untuk adaptasi juga, terus kemudian keluar tunas baru. Sama juga dengan yang sebelumnya. Tapi karena sebelumnya itu biasanya dia kan meninggalkan akar lebih banyak dibandingkan yang baru, kayak gitu sih. Terus kalau selesai berbunga, ya ini mau dipotong kayak gini gak apa-apa Beb, itu malah lebih efisien. Kenapa? Saya tuh selalu menyarankan, katakanlah sempet ya, kalau punya bekas cabang bunga kayak gini, ini dipotong aja. Kenapa? Karena ketika ini sudah selesai berbunga kan bunganya tidak ada. Tetapi dia selama masih hijau, energinya ini dia masih dapatkan dari tanaman indukannya sampai posisi dia mengering. Lah, daripada dipakai untuk mengeringkan batang ini, lebih baik ini dipotong ya. Dipotong yang nanti otomatis dia nanti proses proses persebaran energinya itu ya cuma sampai bekas potongannya ini ya, sampai bekas potongannya ini, supaya apa? Energi yang lain dia dipersiapkan untuk keluar tunas baru. Nah, nanti kalau keluar tunas baru, dia sudah punya cadangan yang cukup, otomatis nanti dia akan bisa menghasilkan bunga lebih cepat. Gitu sih. Itu mau dendro, mau anggrek bulan, semua kayak gitu. Ya. Itu sih sarannya Mbak Beb. Tapi katakanlah aduh aku gak sempat Mbak Beb, ya gak popo, gak masalah, kayak gitu sih. Lagi-lagi ini kita mikirnya ke efisiennya. Maksudnya kan katakanlah biasanya kan pengen yang cepat berbunga, itu akan ngefek banget. Pupuknya apa?
Bu Nurdina, kalau di sini tuh minim pupuk, Bu. Jadi ini karena fluoran minim pupuk. Tapi kalau mau pakai pupuk bantal, ini biasanya ini saya masih ikut pupuk yang sebelumnya dari apa? Dari importirnya, pakai pupuk bantal. Nah, kalau Mbak Beb ini selalu kalau dia setiap live kalau tanya pupuk itu saya selalu ngomong apa? Agroklimatnya. Jadi fokusnya bukan ke pupuknya. Karena kalau pupuk logikanya gini, Beb. Kalau fokusnya kita ke pupuk, maka ketika ada perbedaan pupuk antara kebun yang sebelumnya, seller sebelumnya ke tempatnya jenengan, pasti itu adaptasinya lebih lama dan belum tentu cocok. Tetapi kalau agroklimatnya cocok, agroklimat dia ditumbuh ketika dalam proses pertumbuhannya dia mataharinya cukup, sirkulasi udara cukup, kelembapan cukup, suhunya juga cocok buat dia. Ketika dia pindah kemanapun dengan menggunakan pupuk apapun atau tanpa pupuk apapun, kalau di rumah barunya dia juga dapat agroklimat yang sesuai juga, dia pasti bisa berbunga, dia pasti bisa tumbuh subur dulu, keluar akar, keluar tunas, kemudian dia berbunga. Kalau beli pasca bunga, kalau beli yang sudah berbunga, kemudian nanti adaptasinya dia untuk dia berbunga kembali itu juga pasti akan lebih cepat. Gitu. Ya, Mbak Nadira ini saya tidak jualan, Beb. Punyaku gak pernah berbunga. Nah, kalau gak pernah berbunga, ayo untuk tanaman jenis apapun selama dia menghasilkan bunga dan buah, kalau dia tidak mau berbunga, coba dicek lagi apakah penempatannya ini sudah mendapatkan sinar matahari yang cukup atau belum. Nah, karena yang dibutuhkan adalah dia butuh sinar mataharinya dan juga mataharinya, ya. Ya, walaupun akan tiba saatnya ketika dia kena pertamanya dia ditaruh tempat teduh, tempat yang matahari tidak banyak, kemudian tiba-tiba jebret gitu ya, dia ditaruhin banyak, daunnya akan jadi kuning-kuning kayak gini. Waduh. Ya. Ini kan ngefek banget. Ini siapa sih audio? Sorry yo. Aku tidak bermaksud untuk menggabungkan ini. Ini keluar. Aduh, sorry. Saya ya. Oke ya, Beb, saya akhiri dulu. Ini saya sorry, ini saya kepencet karena saya ndak sorry banget aku gak ndelewer. Ya. Jadi sorry banget ini saya tadi kepencet jadi beberapa orang ini gabung sampai layarku jadi aku sorry banget. Karena saya untuk sementara ini saya belum bisa untuk bikin saiki apa cara keluar ya. Iki loh. Karena nih nek wis lama nggak ndek kene. Ya, saya ini nggak enak banget ini. Sorry ya, saya tidak mengundang ya. Sorry, saya kepencet Beb, sorry kepencet gitu ya. Nggak bahaya, tak iki bahaya iki yo. Makanya saya menang lah. Iki opo iki? Ya, pokoknya saya tidak mengundang dan ini ya, pokoknya kayak gitu ya. Jadi istilah lo, kok akeh kok lah iya Bu. Aku kepencet Bu, nggak sengaja tanganku gratil iki apa sih? Jadi saya tidak mengundang, ini saya cuma kepencet, maafkan daku ya. Oke, wes akhirnya gitu ya. Jadi istilahnya kalau fokusnya ke agroklimat pasti oke banget. Semoga nanti saya Sabtu bisa live lagi ya. Live lagi untuk ya kita sharing-sharing perawatannya lah. Kayak gitu. Lek aku gabung gambarnya metune gosokan. Aku mari gosok tak. Kayak ngono. Saiki apa ya? Sik aku ya apa carane iki ya? Papan bola ya. Ya apa dibalik mana gak iso iki? Maksudnya aku sih nggak tahu. Oke. Raiso balik nah. Iya Bu. Oh iki. Raiso balik nah lah iya. Maklum Bu, makanya karena dek kene wis ya, pokok iki lho. Karena dek di sini dek kene iki wis juarang tuh aku. Juarang pol makane waduh wis kater dek kene pokoknya. Itu ya, jadi istilahnya kalau tanaman apapun taruhlah di tempat yang dia lebih banyak sinar mataharinya supaya dia dimampukan untuk fotosintesis secara maksimal. Ketika fotosintesisnya maksimal, nanti dia pasti akan bisa berbunga. Wis yakin lah. Ini iki lho, Mak, iso mencet gak iso balik lah iya. Kepencet Beb, tanganku gratil lho kan. Kan kadang orang masuk undang siapa bergabung, kemudian kan ada tulisannya undang gitu kan. Itu kepencet tanpa tidak kusengaja ya, bukan kusengaja. Oh no. Tenang, nanti next kapan-kapan kita akan mau kayak kolaborasi ngono iku lah. Waduh, tapi aku gak ngerti sih caranya ya apa iku sih an. Ya.
Oke, sampai di sini dulu SPR aku selesai hari ini, Son. Oh iya, kali kalau ditarik taruh pakis bisa tempel pakis. Duh. Nah, kalau tempel pakis bisa, Beb. Iya, tetap ditalian nih. Loh, kalau tempel pakis bisa banget. Ya, nih tempel pakis. Nanti dek sampai jelabrut gini ya, podo ae. Tuh. Jadi aman banget. Nah, bulan-bulan ini kalian punya retusa, kuku macan, siap-siap berbunga ya. Karena memasuki musim penghujan. Jadi dia akan berbunga. Son, iki lho Son. Vandamu iku vanda iki lho Son. Di seri kalah jengking Son, kalah jengking nggonmu Son. Bukannya dia nggak mau rajin berbunga Son, tetapi dia ini memang nunggu panjang dulu tinggi baru dia mau berbunga. Butuhnya dia itu panas Son. Oh, vandamu bukan jenis vanda hibrid ngono iku sing mbok tunjukno Son. Bu Nurdina. Iya Bu, kuku macan ini pokoknya wayahe berbunga deh. Bu Nurdina, Bu coba kalau nggak mau berbunga, Bu anggreknya itu dipindahkan ke tempat yang dapat sinar matahari lebih banyak, Bu. Itu kayaknya kalau nggak mau berbunga itu karena efek itu tadi sinar mataharinya itu kurang banyak. Dia maksudnya dapat sinar mataharinya tuh tempatnya terlalu teduh maksudnya Bu, gitu. Ya tempatnya terlalu teduh. Mek delolot ini beda. Kalau si vanda spesies dia akan begini, dia akan ada fasenya dia akan berbunga. Lah, kalau ikan hibrid juga sama lah. Kalau hibrid gini, kalau jengki gini, kalau panjang kayak gini, ini Beb, apa nih kalau punyamu ini sama manjang, kemudian dia sampai kering kayak gini, ini bisa mbak poteli loh, ya, supaya menghindari dari penyakit. Kadang ini ada kuman-kuman ini. Uang ini kayak kembang kuburan, banget Bu, banget pol. Pokok ini retusa, kemudian kuku macan, waktunya berbunga. Yang punya, wah wes tinggal tunggu, ya. Kalau dia kurang sinar matahari bisa dikasih sinar matahari lebih banyak intensitasnya dibanding tempatnya dipindah. Nah ini ya, ini di vanda biasanya kalau ada yang kering begini ini bisa dipotei ya, karena dia kalau keringnya kebangetan bisa banget dia jadi tempatnya jamur gitu. Terus kalau vanda Beb, vanda ini kan butuh kelembapan. Ini nyempil ya, kan ini di beberapa pertanyaan kemarin. Kembang kuburan, kuku macan kembang kuburan. Dek tonggomu kan ono dek Jember kan akeh seller Jember. Terus vanda itu dia gantungnya jangan terlalu tinggi ya. Maksudnya dia itu jarak dengan tanah kurang lebih 1 sampai 1,5 meter. Kalau dia untuk merangsang akar itu harus lebih pendek lagi. Dan usahakan di bawahnya ini tanah. Jadi kalau seandainya di bawahnya ini paving, ini pernah tak buktikan sendiri. Kalau paving, jadi otomatis akhirnya karena ini mau tak bikin vertical garden. Jadi bawahnya ini saya kasih pot yang isinya tanaman. Supaya ketika ini disiram dia tetap dapat lembabnya gitu ya. Kembang kuburan di seller Jember kan akeh tonggo-tonggomu itu. Itu akan ngefek banget soalnya ya. Kemudian tanpa diinfus water pun vanda ini penyiraman disemprot tipis di akarnya sehari 2 kali cukup. Kalau seandainya dia full sun full rain, kalau hujan kayak gini cukup tidak usah disemprot gak apa-apa, nggak usah disiram maksudku, semprot tipis di akarnya. Atau kalau mau disiram ketika hujannya, contoh hujannya malam, jadi pagi aja nggak apa-apa gitu. Ya gitu ya. Oke ya Beb, wis tak prongkosi akare pandaku bayo. Vandaku apa Pak Popo? Vandaku kok daunnya lama tumbuhnya, kenapa? Kalau vanda memang agak lama Pak. Kalau vanda memang agak lama. Jadi memang harus lebih sabar kalau vanda. Karena memang secara jenis tanamannya dia beda dengan dendro yang dia lebih cepat. Tuh. Ini sorry ya kotak-kotak kayak gini Beb. Terus kalau vanda spesies ya, retusa ini termasuk vanda. Tapi kan dia vanda spesies. Gitu ya. Kalau teman-teman beli yang rawatan itu akan terbukti dengan salah satunya adalah akar yang tumbuh nih. Ya, akar yang tumbuh kayak gini. Nah, koyoke Pak agroklimatnya durung pas, Pak. Agroklimatnya durung pas. Coba taruh di bawah pohon itu Pak sik gak ngefek toh.
Atau jangan-jangan naruhnya terlalu tinggi. Harusnya kalau di tempatnya Pak Popo dia malah seneng sih di bawah Kamboja situ, sing di bawahnya masih ada tanahnya, harusnya seneng sih Pak. Aku duwe retusa pada mati Mbak. Beli ada 4 menguning terus daunnya sing urip cuma 1, daunnya cuma 3 tok. Kalau Vanda akarnya mati kering diapain Mbak Beb? Dipotong aja Pak. Dipotong supaya nanti dia bisa keluar kayak gini. Bu, kalau retusa itu kan anggrek spesies ya. Anggrek spesies ini saya kemarin baru beli sih. Pak, dipotong aja nanti dia akan keluar akar baru. Nah, tenang, Vanda itu gampang banget keluar akarnya. Retusa kue anggrek murah tapi kembangnya mbok sunengi aku. Iya kok kemucing, Bu. Bener. Jadi Pak dipotong aja nanti dia akan keluar akar baru gini. Sebenarnya semua jenis anggrek itu kalau akarnya dia patah tanpa sengaja atau sengaja dipatah dia nanti akan keluar kayak cabangnya modelnya begini. Tadi Bu sopo nih? Bu, retusa itu memang rodok rewel Bu, karena kan pertama dia anggrek hutan ya. Biasanya kita beli itu yang murah. Ya ini aku baru beli nih. Karena kemarin tuh retusa itu biasanya kalau kita beli ini nih calon spek. Tapi biasanya gini gak jadi Beb. Soalnya lihatan loh, dia diambil dari hutan itu dengan akar modelnya sak mini iki ya mosok dadi lah ngono. Aku ndak. Biasanya ini harganya murah. Ya, ini mek 3 ribuan. 3.000 sampai 5.000 ya. Tapi kalau akarnya begini, saya akan lebih fokus untuk dia numbuhin akar baru. Akar baru dulu sampai dia kuat. Karena gini ya, kenapa Bu cuma daunnya cuma 3? Karena kan kalau jenis Vanda seperti ini walaupun Vanda lokal, dia ini kan cadangan makannya itu kan di daun, sama kayak anggrek bulan. Makanya ketika cadangan akarnya nggak sehat, akarnya nggak bagus, kemudian dia untuk tetap survive, untuk tetap hidup, dia akan ambil cadangan makanan dari daunnya. Itu akan ngefek banget Bu. Gitu sih. Jadi kalau ada kayak gitu Bu, coba dicek ini apakah ada busuk bagian batangnya gini. Kalau enggak Ibu taruh tempat teduh, dikasih imau sedikit atau tempelan di pohon Bu, wis aman itu. Nanti kalau dia sudah tumbuh tunas baru, dia tumbuh akar baru, nanti dia pasti tumbuh daun baru Bu. Tricolor ku yo mati, anggrek Papua yo mati. Tricolor ojo seneng yo. Anggrek spesies iki memang rodok-rodok Beb. Tricolor kan termasuk anggrek spesies toh. Taruhan di bawah pohon wis iku lebih aman ya. Karena dia enggak terlalu senang panas. Ya. Senang itu di bawah pohon ya, maklum ya karena habitatnya dia di bawah pohon. Atau kalau kena sinar matahari jangan langsung kena sinar matahari terlalu banyak ya, anggrek spesies itu. Ini limbata. Ya. Ini juga jujur rewel pol. Lah yo eman banget Bu gitu loh. Son pindan, masih kalau punya yang punya tricolor, kalau punya pohon tempelin di pohon aja atau paling enggak kalau enggak taruh tempat agak teduh. Agak teduh tapi tetap dapat sinar matahari ya. Karena anggrek spesies itu lebih riwe dibandingkan dengan anggrek hibrid. Kalau anggrek hibrid kan dia sudah dikondisikan dengan lingkungan manusia. Tapi kalau anggrek spesies itu kan kita kan ambilnya hunter kan ambilnya dari hutan. Otomatis kita bagaimana caranya menyamakan agroklimatnya dia di hutan dengan di tempatnya kita. Wong gregetan. Nah, ngeluarin akar baru itu Mbak sing angel. Nah, ngeluarin akar baru itu sebenarnya gampang, Bu. Ya. Salah satu treatmentnya adalah memberikan moss seperti ini. Ya, memberikan moss seperti ini supaya dia tetap lembab. Karena kalau gini Bu, dia nggak akan dapat kelembapan. Akar baru muncul tuh kalau lembab, ya. Dikasih moss kayak gini, ini ditaleni. Kalau Ibu punya moss, kalau nggak punya moss kasih ono apa ya? Ini Bu, moss putih kayak gini kalau punya, gak gitu moss hitam. Kalau gak punya lagi, Ibu kasih ono kapas. Gak ngono pakai serabut kelapa kayak ngono Bu, ya. Gak ngono kasih ono pakis gini, tempel pakis, kemudian kasih serabut kelapa. Nah, serabut kelapa kan isok loh Bu ya. Golek di pasar Bu ya, minta ya. Tapi direndam dulu supaya setannya hilang, kemudian dililit-lilit gini ya. Terus kemudian taruh di tempat teduh. Wis taruh di tempat teduh ya. Wis pokoknya selama setahun itu wis jangan berharap untuk dia berbunga. Cari tempat teduh, nanti setelah beberapa bulan karena lembab, ininya akan lembab banget, dia otomatis akan keluar akar baru. Wong gregetan ngeri nae tak putel desa dadi loro. Ngoten Bu, coba digegak gitu. Bener kalau wis tak sirami bendino kok pancet kurus kering. Pak Popo kayake Pak coba panggone pindahan Pak. Pindahan, serius pindahan. Karena memang ada tipe Vanda gini ya. Kalau beli Vanda
usahakan yang dia itu jarak antar daun gini jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang iki biasa nih Beb, itu plannya nggak bagus ya. Terus kalau punyamu terlalu panjang gini pokoknya putus sono yo. Karena ini bisa, nah ini bisa diplutesin nanti dia kalau itu bisa salah satunya adalah bisa untuk mencegah dia dari penyakit, dari yang rawan penyakit, itu juga bisa untuk merangsang pertumbuhan akar baru pada Vanda hybrid gitu ya. Ini sing kemarin cungkringen iki asline mek siji dadi sok dadi ngene Pak lho. Nih, serius iki ini sekarang sing tak rumat iki nih. Oh, iki sing sak karepe dhewe iki. Kalau iki iki koyo wis aku pasrahkan dia padanya. Iki podo aku Pak. Iki karena penyakit ini lagi tak treatment dia. Tapi sebenarnya dipotong aja ya. Kalau memang dia tidak mau, wah, ini kan bolong-bolong iki, wis kena penyakit iki. Kalau kayak gini nih dia kena penyakit Beb. Ya. Nih loh ya, sampai bolong-bolong ini dia kena penyakit, wis tidak ada harapan ya ini. Wis ya. Tetapi kalau dia masih sehat, makanya perlunya untuk dikelupas adalah salah satunya untuk mencegah penyakit pada Vanda. Vanda itu ya, penyakitnya paling dia itu di antara sini tok kok. Yang ada jamur-jamurnya. Nah iya kurus kering kayak gitu Mbak Beb, akarnya kering gak tumbuh-tumbuh. Pak coba digantung ya. Ini kapan hari kok ngono Pak, digantung jaraknya dengan tanah, jangan terlalu tinggi ya. Jadi istilahnya usahakan ini itu delewer apa ini sampai di tanah kayak gini Pak. Ya. Usahakan ini kayak di tanah, deket banget dengan tanah Pak, karena dia menyerap kelembapannya di tanah. Ini salah satu cara untuk menstimulasi pertumbuhan akar Vanda begini ya. Letaknya rodok dipendekin lagi, digantungnya agak dipendekin lagi, jangan terlalu tinggi ya. Kemudian bisa juga dikasih ini janggut musa, ini kan juga menyerap kelembapan toh. Nah ini juga bisa, ini aku lihat kalau ini di Benito. Nah gitu Pak, coba sopo sih iki Dharma Afrits tak goleki, lapo kon digoleki. Oh kalau Natson digoleki Afrits lho. Oh iki wonge follow sapa lho ya. Oh, wes. Ya, gitu. Pak coba jadi agak pendekin, Pak. Jadi salah satu treatment untuk bagaimana merangsang akar Vanda ya. Kalau Retusa kan beda. Bu sopomu Bu Nurisa kok ngono ya. Dicoba ngoten nggih, Bu. Nah, kalau yang akar Vanda hybrid jarak dengan tanah jangan terlalu panjang, ini bisa merangsang pertumbuhan akar. Nanti kalau akarnya sudah panjang, sudah lebat, dinaikin lagi. Usahakan bawahnya ini tanah ya. Jadi kalau nggak punya tanah paving gitu, kasih sing pot-pot kayak gini yang dia sudah ada tanahnya. Tuh. Wes Afres ndek kene suwayahe mulai rek. Salam kenal Mas Mbak iku. Lah yo goleki sapa jenenge si suhu panas Semua anggrek kalau dia kelembapannya cukup Beb, itu akan nampak dari akarnya yang hijau. Kalau dia akarnya itu coklat kering, itu berarti dia kurang lembab. Tapi dia juga nggak senang terlalu banyak banget. Maksudnya dalam terlalu banjir banget dia nggak senang ya kan. Ya, gitu. Oke Beb, tak akhiri liveku ya. Wes, utangku beres. Iya ya, digoleki TikTok ya. Aku tak meni gak live di TikTok ya susah. Ngono sih. Terima kasih matur nuwun. Iki ya sorry banget tak meni bentuknya kotak-kotak begini, sorry. Tadi soalnya kepencet. Dan karena saya tuh masih newbie, awam banget di sini, makanya saya nggak bisa gimana caranya balik. Live dodolan sesok Bu, sesok dodolan maneh Bu. Tenang, besok jualan lagi ya. Ini kan karena janji kemarin toh Bu. Terima kasih, see you tomorrow Vanda. Aku tricolor ya susah keluar akar baru nih. Bu, coba kalau infus gak mempan, pakai cara begini, Bu. Pakai cara kayak kemau, Bu. Coba ya. Tuh. Matur nuwun, terima kasih. Besok saya akan live jualan di Orange jam 3 ya. Terima kasih. Nanti Mbak ro magrib wis wayahe apa jenenge Cinderella pulang ke rumah. Telat awakmu. Bu di progres dados 2. Di progres. Bu ojo niru Natsen Bu, ojo niru Bu. Engko wassalam temenan Bu, eman Bu. Tala. Wah, anjane. Terima kasih ya. Selamat berhari Rabu.